warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelas Anda. Boleh ikuti doanya ya. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sebelum itu Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Amelia Dayani, hadir Bu. Maulida Liliati, hadir Ibu. Natalia Zakar, hadir Ibu. Bagus ya, berarti hadir semua hari ini. Nah, kemarin itu kan kita udah belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Ada yang masih ingat nggak sih apa aja yang udah kita pelajari di pertemuan kemarin, pertemuan tabel distribusi frekuensi tersebut? Masih Bu. Oke, siapa yang mau jawab? Boleh ya? Di dalam tabel distribusi frekuensi itu ada urutan data dari yang terkecil ke terbesar dan selisih data terbesar dengan data terkecil dan menghitung total datanya. Oke, ada lagi? Saya Bu. Boleh Malika? Ada juga banyaknya interval sama aja loss intervalnya Bu. Oke, bagus sekali. Jadi benar ya dikatakan sama Malika sama Amel tadi, kita beri tepuk tangan. Oke, jadi hari ini itu kita belajar tentang diagram. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu pertama, agar anak-anak bisa memahami pengertian dari diagram, lalu pengertian jenis-jenis diagram, cara membuat diagram, dan tips buat kalian memilih diagram mana yang paling cocok untuk disajikan dalam suatu data pada soal. Nah, kemarin kan Ibu udah bilang ya kalian bahwa kalian harus membawa perangkat digital seperti komputer, laptop, ataupun HP. Apakah ada yang nggak bawa? Semua Bu. Bagus ya, karena pada hari ini tuh kita bakal belajar tentang model pembelajaran berbasis komputer, yang mana pertama itu akan dibagikan dulu apa, lalu kita akan mengadakan kuis dan latihan, serta akan ada di awal video pembelajaran yang bisa kalian akses sendiri. Oke, untuk link Canva-nya bisa kalian buka ya, di kelas sudah dibagikan linknya. Oke, kalian bisa buka di slide keempat. Di situ ada video pembelajaran, bisa anak-anak buka dan anak-anak pahami. Lalu jika ada yang ditanyakan, itu boleh ditanyakan ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Ya, Anda sudah siap kalian simak semua videonya? Sudah Bu. Nah, biar kalian lebih memahami mengenai pengertian diagram dan jenis diagram, Ibu menjelaskan sedikit nih tentang diagramnya. Jadi, diagram itu cara visual untuk menjadikan data agar lebih mudah kalian pahami. Nah, diagram ini tuh ada 3 jenis. Yang pertama ada diagram batang, lingkaran, lalu garis. Itu yang umumnya ya. Yang pertama ada diagram batang. Diagram batang itu digunakan untuk membandingkan jumlah atau frekuensi suatu data dalam kategori yang berbeda. Yaitu biasanya berbentuk persegi panjang. Lalu ada diagram lingkaran yang berbentuk lingkaran yang dibagi-bagi menjadi irisan untuk menggambarkan nilainya. Diagram garis itu disajikan dalam bentuk garis lurus yang berawal dari sebuah titik-titik yang dihubungkan sehingga dia akan membentuk garis nantinya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, lalu kalian sudah memahami kan videonya, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Oke, sepertinya tidak ada ya. Nah, kalau kalian kan nggak ada nih yang nanya, berarti kalian sudah paham tentang materi diagram lalu jenis-jenis diagram. Nah, karena kalian sudah paham, di sini Ibu ada tulis singkat mengenai materi. Nanti di sini kalian itu diminta buat mengidentifikasi 3 ini itu gambar apa, jenis diagramnya itu jenis apa. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian menjawabnya. Oke, sudah semua? Sudah Bu. Nah, di sini ada yang mau jawab nggak? Yang ini diagram apa? Diagram garis Bu. Kenapa? Karena garis lurus yang berawal dari sebuah titik-titik yang dihubungkan sehingga menjadi sebuah garis dan di setiap ujung garisnya itu menggambarkan nilainya. Apakah jawabannya yang sama dengan jawaban Anda? Sama. Oke, lanjut ke yang tengah. Ada yang mau jawab? Saya Bu, boleh Anda? Menurut saya itu diagram lingkaran Bu, karena di situ terlihat jelas bahwa diagram tersebut berbentuk lingkaran dan terbagi menjadi 3 bagian yang mana itu merupakan bagian dari data-datanya. Yang lain apakah sama jawaban dengan Anda? Sama Ibu. Oke, yang terakhir ada yang mau jawab? Boleh Anda? Nah, itu adalah diagram batang karena di sana itu dia berbentuk persegi panjang dan tinggi yang sesuai dengan nilai datanya dan memudahkan dalam melihat perbedaan antara kategori. Oke, apa yang lain sama jawabannya? Sama Ibu. Oke, mari kita cek jawaban kalian. Benar sekali ya, kita tepuk tangan lagi. Oke, berarti kalian udah paham ya mengenai diagram bentuk-bentuknya ini. Nah, di sini Ibu ada tips buat memilih diagram yang tepat. Jadi kan tadi ada 3 jenis nih.
Diagram garis itu digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Lalu diagram lingkaran itu buat menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan. Diagram batang cocok buat membandingkan kategori. Jadi tipsnya itu pertama kalian lihat jenis datanya, lalu tujuan datanya. Gitu. Di sini ada cara membuat diagram. Di sini bisa kalian coba di rumah ya. Di sini aku mau contohin bentar. Di sini kalian bisa buka di aplikasi, lalu kalian klik bagan. Lalu kalian bisa cari jenis-jenisnya yang mau kalian pakai itu, mau diagram yang mana. Nah, ini ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa kalian gunakan ya. Lalu di sini ada juga link YouTube yang bisa kalian buka untuk kalian membuat diagram secara manual. Oke, udah paham semua cara membuat diagramnya secara manual maupun dengan apa? Sudah, Ibu. Nah, di sini ada list kedua, bisa kalian lihat dulu. Di sini tuh kalian disuruh buat membuat diagram, lalu kalian jelasin itu pakai data apa sama fungsi data yang tadi itu gimana. Nah, bisa kalian isi di link Padlet yang Ibu sediain. Bisa kalian klik di sini. Nah, di sini kalian bisa klik tanda plus ya, yang itu. Subjek ini kalian isi nama kalian, lalu untuk kolom yang galeri kalian masukkan apa yang kalian membuat diagram itu, lalu alasan pakai diagram apa dan fungsi diagram itu bisa kalian isi di tulisan seperti ini. Nah, kamu Saya kesulitan pada saat membuat diagramnya. sini ya, sini bukan dulu. Udah paham Anda gimana cara buat diagramnya? Diagram apa? Sudah paham. Oke, terus kalian semua udah ngirim ya diagramnya, ini bener banget diagramnya. Ada yang mau jelasin nggak kenapa dia pakai diagram itu dan fungsinya? Saya boleh Anda? Ya, sesuai yang saya sampaikan di sana bahwa data ini menggunakan diagram data karena diagram data itu cocok untuk soal terkait perbandingan antar kategori, dan soal itu data tentang membandingkan kondisi siswa kelas 9 di sekolah Al Musa untuk siswa laki-laki dan perempuan. Terus bener banget ini jawaban Anda, kita beri tepuk tangan. Nah, di sini ada kuis latihan, bisa kalian klik jawabannya. Di sini Ibu pakai webnya code, ada 4 soal, bisa kalian isi ya. Oke, udah semua ya. Di sini udah lihat, kalian juga udah isinya. Tapi di sini ada Malika yang masih nilai di bawah KKM, nanti coba lagi ya. Itu. Oke, Malika udah mencoba lagi dan kalian semua nilainya udah benar semua. Bagus ya. Oke, nomor 1 jawabannya apa? Diagram garis, Ibu. Coba Malika tadi jawabannya. Diagram data, Ibu. Saya diagram garis, Bu. Kalian memberikan tanggapan bahwa itu diagram garis kenapa? Karena itu menunjukkan dari perubahan waktu ke waktu. Oke, jadi yang benar itu jawabannya adalah diagram garis karena dia memang menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu ya. Di nomor 2 jawabannya Saya Bu, apa? diagram lingkaran Bu. Yang benar nomor 3. Saya Bu, boleh lagi Boleh. jawaban ketiga itu membandingkan jumlah atau frekuensi suatu kategori. Nomor 4 terakhir. Boleh Malika? Gambar yang diagram garis, Ibu. Yang benar. Semua kalian jawabannya. Yang Malika ini jawabannya ada diagram garis ya. Dan sudah Ibu sudah lihat, Malika sudah mengulang tulisnya dan sudah menjawab semua. Oke, sudah cukup ini pembelajaran hari ini. Apakah ada yang menyimpulkan apa aja nih yang kita pelajari pada hari ini? Saya belum boleh kan? Oke, jadi dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa diagram itu merupakan suatu bentuk visual dari data yang disajikan agar mudah dipahami. Kemudian diagram itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Oke, benar banget. Jadi pada pelajaran hari ini kita udah belajar tentang diagram dan jenisnya. Di mana diagram itu ada 3 jenis, diagramnya secara umum ya. Ada diagram batang, garis, dan lingkaran. Di mana 3 diagram ini mempunyai bentuk dan kegunaannya masing-masing. Lalu hari ini juga kita udah belajar tentang cara membuat diagram yang dari kanvas dan secara manual. Lalu tadi juga Ibu sudah beri tips bagaimana memilih diagram yang tepat pada suatu data. Itu kelas udah Ibu bagikan link refleksi, bisa kalian isi dulu selama 2 menit. Oke, udah semua isinya? Sudah Bu. Oke, bagus ya. Karena semua udah mengisi refleksi, jadi pada pertemuan selanjutnya kita belajar tentang pemusatan data dan penyebaran data. Kalian pelajari dulu ya materi itu. Nah, sekian dulu nih pelajaran kita hari ini. Untuk ketua kelas, boleh ini doanya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum menutup pembelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, sekian ya pembelajaran Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik dan memahami materi diagram serta jenis-jenisnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sian, Ibu pamit dulu. Iya Bu. Ya, Ibu.